Untuk pertumbuhan si Nila Sakti ini alhamdulillah sangat menggembirakan terdengarnya dari teman-teman yang udah mencobanya. Menggembirakannya itu hasilnya sangat memuaskan. Memuaskannya pertumbuhannya bagus, kematiannya sangat rendah. Kita belum ada menemukan kendala Nila Sakti ini bermasalah lah. Artinya cocok, bisa dikembangkan buat para pembudidaya dan tidak ribet gitu. Dan hasilnya mungkin juga bisa maksimal. Perkenalkan, nama saya Widya Mukhtar. Saya di sini ketua kelompok pembudidaya ikan Minabe Agribisnis. Kita berlokasi di Bogor. Nah, di sini ini kita kebanyakan dan hampir semua kelompok ini, anggota ini kita petani milenial atau yang masih muda-muda. Dari awal kita terjun di dunia perikanan itu kita 2010. Jadi awal mula kita budidaya 2010, teman-teman di sini kita udah ada yang masih kuliah, ada yang kerja, ada yang masih pengangguran. Nah, kita inisiatif untuk menambah keuangan atau nambah pemasukan. Kita di sini budidaya ikan dengan teman-teman. Dari 2010 sampai sekarang kita masih bertahan di dunia perikanan itu karena pertama hobi. Kalau di dunia perikanan itu kita harus hobi dulu, baru keuntungan itu pasti menyusul gitu. Jadi alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang kita masih eksis di dunia perikanan. Ketika kita kemarin ada COVID, kalau untuk di dunia perikanan sebenarnya stabil, malah meningkat untuk permintaan benih, permintaan pembuatan sarana prasarana untuk perikanan ketika COVID itu. Kita di budidaya perikanan ini alhamdulillah udah mau masuk UMR, Bu. Cuman kita ketika di budidaya ini kita lebih jam kerjanya lebih fleksibel, Bu. Itu keuntungan kita gitu. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan yang lain di luar di budidaya, ada penambahan-penambahan lain gitu untuk pemasukan di budidaya gitu sih. Dulu itu kita modal itu cuman bisa bikin 3-5 kolam waktu awal kita gitu. Alhamdulillah sekarang di sini udah ada sekitar 50 kolam dengan ya kita puter-puter lah si modal awal, dapat keuntungan, kita nambah kolam, nambah sarana prasarana yang lainnya. Nah, jadi awal cerita kita di Nila ini, kita dulu itu di pembenihan kita masih mengandalkan kita masih mengandalkan beli larva. Waktu awal kita main di pembenihan Nila ini. Nah, ketika kita beli larva ini kita belinya lumayan jauh. Jadi setelah dipikir-pikir dengan kelompok, kenapa kita nggak coba punya indukan sendiri? Jadi kita nggak ketergantungan dengan orang lain yang bisa menyediakan larva. Jadi malah kedepannya kita bisa menjual larva untuk teman-teman di daerah kita gitu. Nah, awal kita punya larva itu, kita beli larva, untuk biaya produksinya lumayan tinggi. Lumayan tinggi itu
ya hampir di 50-60%-nya untuk biaya beli larva gitu. Nah, ketika kita punya indukan, itu bisa memperkecil biaya produksi kita karena kita produksi larva sendiri, nggak beli gitu. Jadi alhamdulillah indukan kita di sini bantuan dari BBAT Sukabumi, nilai hitamnya dengan strain Sakti. Strain Sakti ini setelah kita coba budidayakan, kita setelah coba pijakan, kita pendeder dan pembesaran, itu hasilnya sangat bagus untuk di kolam kita gitu. Jadi ketika kita beli larva, itu kehidupan si ikannya itu hanya di 20% dari total kita beli larva. Nah, ketika kita untuk pemijahannya sekarang punya sendiri dengan indukan yang genetiknya jelas dari Balai Sukabumi, itu alhamdulillah kita bisa di 70-80% untuk kehidupannya atau SR ya, survival rate-nya. Untuk pertumbuhan si Nila Sakti ini alhamdulillah sangat menggembirakan terdengarnya dari teman-teman yang udah mencobanya. Menggembirakannya itu hasilnya sangat memuaskan. Memuaskannya, pertumbuhannya bagus, kematiannya sangat rendah, pertumbuhannya bagus. Jadi sangat memuaskan lah Nila Sakti ini. Jadi sekarang ini kita menggunakan teknologi intensif bioflok. Jadi kalau untuk pembenihannya kita udah masuk ke intensif. Intensif itu jadi kita memberikan pakannya dengan pemberian pakannya untuk kecukupan si protein si ikannya. Jadi kita harus melihat kebutuhan protein ikannya untuk pakannya untuk si larva ini berapa. Nah, itu kita standarkan lah gitu supaya mengejar pertumbuhan yang sangat bagus. Nah, untuk teknologi pembesarannya kita menggunakan bioflok gitu. Itu sangat bagus bioflok karena mengirit air, jadi kita nggak perlu banyak air, mempercepat pertumbuhan, sama itu bisa merendahkan FCR, jadi pakan kita lebih irit. Jadi kalau untuk bioflok ini pengalaman saya itu yang harus kita perhatikan itu aerasinya atau sumber oksigennya gitu. Pertama kita harus lihat dari mesinnya, kedua kita harus lihat dari instalasinya, instalasi udaranya, sama kita harus lihat juga dari cara pemecah gelembungnya. Ketika kita udah tahu semua, itu budidayanya insya Allah bagus ketika kita main bioflok, karena di bioflok ini kunci utamanya itu dari DO atau dari kadar oksigen terlarut di dalam air. Ketika kadar terlarut oksigen di dalam airnya udah cukup, itu insya Allah udah pasti bagus sih untuk budidaya nila dengan sistem bioflok. Jadi untuk program pemerintah sekarang yang sedang meningkatkan produksi tilapia itu sangat tepat sekali, karena tilapia ini kita sekarang produksinya udah dengan sistem yang bisa meningkatkan produksi, dan pemasarannya pun sekarang lebih banyak permintaannya, dan permintaan benih pun di saya sangat kekurangan untuk pembesarannya. Jadi mohon dukungannya pemerintah untuk meningkatkan produksi benih
di sini gitu. Jadi dukungan yang perlu kita adakan di sini ini untuk penambahan kolam, penambahan indukan lagi agar kita bisa meningkatkan produksi lagi untuk sarana prasarana terutama, karena permintaan tilapia ini makin meningkat dari tahun ke tahun itu sekarang. Total benih yang kita udah produksi, kebetulan kita di sini salah satu penerima bantuan dari Balai Sukabumi, itu nila hitam Seren Sakti. Kita mendapat bantuan itu tahun 2023, akhir 2023 November. Nah, karena kita mendapatkan calon indukan ukuran 50 gram, jadi kita rawat selama kurang lebih 5-6 bulan. Jadi kita awal produksi nila sakti ini baru bulan April. Nah, dari bulan April sampai sekarang ini alhamdulillah peningkatan produksinya, peningkatan permintaannya itu sangat meningkat untuk nila hitam Seren Sakti ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini untuk pendapatan kita mencukupi untuk kebutuhan kita setiap hari dan setiap bulan. Perkenalkan, nama saya Eko Roni Yuswanto. Saya adalah owner dari Jack Farm Industry yang ada di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Lokasi kita tidak jauh dari pusat kota Depok, sekitar 30 menit kalau ingin berkunjung ke Jack Farm Industry. Jack Farm Industry itu awalnya berdiri di tahun 2018. Berawal namanya Jack Catfish Farm. Dulu kenapa namanya Jack Catfish Farm itu karena kita berbudidaya lele, khususnya lele mutiara dari indukan Balai Besar di Subang. Tahun 2021 kita mencoba beralih ke budidaya nila, khususnya di nila merah. Pada saat itu kita juga ambil dari Balai Besar Subang untuk dikembangkan di Jack Farm. Jack Farm Industry sendiri itu adalah nama dari orang tua saya, Jack. Ya. Jadi saya ingin mengapresiasi orang tua saya, makanya saya pakai namanya untuk digunakan di farm ini. Nila, kenapa kita pengen budidaya nila? Yang pertama adalah nila itu gampang dikonsumsi. Ya, konsumsi terbesar yang kita lihat adalah nila untuk masyarakat Indonesia setelah lele. Nila itu gampang dibudidayakan, gampang dipasarkan, juga bukan sedikit, malah tidak ada penyakit yang ditimbulkan. Ini terbukti pada saat kita budidaya dari awal sampai sekarang itu kita belum menghadapi
penyakit yang major lah, penyakit yang luar biasa. Jadi kenapa pengen budidaya nila? Ya satu, secara komoditas itu gampang dijual, tentunya juga gampang dibudayakan, mudah diserap sama masyarakat, dan tentunya balik-baliknya ya ada cuannya, ada untungnya, itu sih. Jadi kalau teknologi yang kita kembangkan di Jack Farm itu, ya kita pakai sistem bioflok, tapi kita sedikit mengarah ke teknologi aqua mimicry, di mana kalau di aqua mimicry itu kita mengkontrol CN rasionya melalui pakan. Ya, sementara kalau di bioflok sendiri kita mengontrol CN rasionya melalui sistem air ya. Jadi ini lebih memudahkan untuk para pembudidaya, tidak perlu menghitung CN rasio, tidak perlu melakukan hal lainnya, cukup kita lakukan di lewat pakan, dan itu memudahkan kita untuk bisa mengkontrol CN rasio yang dibutuhkan oleh ikan nila untuk tumbuh dan berkembang. Jadi teknologi lainnya yang kita gunakan juga sistem aerasi, kita menggunakan diffuser ya, dengan micro bubble yang dihasilkan oleh diffuser itu sendiri, itu bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam air, yang tentunya juga bisa meningkatkan produksi ikan atau membuat kenyamanan ikan tumbuh di dalam habitatnya di kolam tersebut. Jadi teknologi aerasi, bioflok, bagaimana kita mengontrol CN rasionya melalui pakan, itu yang kita terapkan di Jack Farm, seperti itu. Jadi kalau kita di pakan itu, sekarang di Jack Farm kita CN rasio itu di 11. Jadi kalau teman-teman di bioflok biasanya itu di antara angka 12,5 sampai di 15 ya. Tapi paling banyak di 12,5 lah. Nah kalau di kita, CN rasio yang kita pakai itu adalah 11. Nah itu kita kontrol melalui pakan. Di situ ada hitungannya, ada materi-materi atau bahan lain yang kita tambahkan pada saat kita membibis pakan. Jadi kita mengontrolnya lewat pakan, seperti itu. Kalau pembudidaya sih bisa gampang dan mudah sebenarnya. Kita bisa mengajarkan melalui pelatihan yang kita punya di Jack Farm sendiri. Kebetulan juga kita ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek sebagai tempat pelatihan para guru untuk upscaling dan reskilling kompetensi para guru kejuruan pertanian di Indonesia. Kita juga mandiri untuk membuka pelatihan para profesional, para teman-teman yang baru pengen berbudidaya. Itu kita bisa ajarkan gimana caranya untuk bisa berbudidaya lebih gampang, lebih simple, tidak repot, dan punya efisiensi yang tinggi dan produksi yang maksimal, seperti itu. Tip and tricks poinnya. Poin pertama adalah fokus sebenarnya. Fokus buat para pembudidaya. Kalau pengen terjun langsung, harus terjun langsung. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena kalau kita tidak fokus dan kita tidak terjun langsung, itu akan butuh waktu yang panjang. Yang pertama. Nah, tip and tricksnya itu kalau kita menjalinnya sendiri, by proses kita tahu tuh. Ibarat kalau kita punya anak, sama kita dengan budidaya ikan. Jadi pada saat ikan sakit, ikan seneng, ikan nafsu makannya kuat, ikan itu kelihatan lemas, kita tahu itu. Kalau kita terjun langsung melihat kondisi ikan. Jadi ibarat anak ikan tuh dibagi anak nomor sekian lah ya, nomor berapa yang kita anggap sebagai keluarga. Jadi kita bisa tahu tuh kondisi ikan tuh melihat secara langsung. Beda kalau kita tidak terjun langsung, itu kita cuma bisa tahu dari laporan itu yang apa ya, bisa jadi salah arti nantinya. Jadi kalau kita terjun langsung, itu bisa melihat kondisinya secara langsung gitu. Kalau revitalisasi itu sangat bagus sekali, terutama gini.
itu membantu terutama buat kita para teman-teman yang di swasta nih. Tentunya pemerintah juga punya demand untuk kebutuhan bibit ya. Bagaimana bisa memenuhi kolam-kolam yang direvitalisasi oleh pemerintah menggunakan bibit-bibit dari swasta. Dan kita juga mengambil indukan dari teman-teman balai besar, terutama kalau kita di Jekpam ngambilnya dari Subang, Balai Besar Subang. Nah kemarin itu kita coba ada salah satu bibit yang kita lagi pakai itu, yang lagi tren ini, Nila Sakti nih dari Pak Menteri ini, yang kita coba besarkan di Jekpam, dan sekarang pun itu sekarang ukurannya udah di 45, artinya udah bisa dipasarkan seperti itu. Dan kita lihat memang perkembangannya bagus, rentan tidak gampang sakit gitu. Jadi kita belum ada menemukan kendala Nila Sakti hitam ini bermasalah lah. Artinya cocok, bisa dikembangkan buat para pembudidaya dan tidak ribet gitu. Dan hasilnya mungkin juga bisa maksimal seperti itu. Kematian masih ada. Kemarin kalau kita hitung itu SR-nya di sekitar 91,5% lah itu untuk SR-nya. Jadi masih in range lah kalau dari sisi bisnis ya untuk SR Nila Sakti tersebut. Karena kebetulan juga saya ngambil dari sana, tentunya beda area, beda air, beda adaptasi. Kita bawa ke lingkungan di Jekpam juga punya air sendiri, punya adaptasi sendiri. Itu yang menyebabkan terjadinya kematian. Jadi buat ikan yang tidak punya kekebalan atau cukup kuat menghadapi lingkungan di Jekpam, ya dia pasti akan kalah seperti itu. Jadi mungkin saran saya sih kalau buat teman-teman budidaya, kalau pengen mengembangkan Nila Sakti atau nila-nila jenis lainnya, ya harus punya indukan sendiri. Jadi dicoba untuk dipijah dengan lingkungan dan kondisi air di tempat di mana kita berada seperti itu. Itu mungkin lebih bisa mengecilkan nilai SR-nya. Nila Sakti lebih nilai SR-nya lebih kecil dibandingkan nilai-nilai yang sebelumnya ya. Jadi memang rentan penyakit atau ketahanan hidupnya lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai yang lain seperti itu. Jadi emang harapan kita sih mungkin berikutnya ada para peneliti dari KKP atau teman-teman di BRIN yang bisa mengembangkan nila-nila jenis terbaru, terutama buat kita para pembudidaya itu pengennya yang tahan penyakit, yang bisa cepat besar, yang panennya cepat. Karena rata-rata sekarang kan nila itu kisaran sampai di 6 sampai 7 bulan, mulai dari larva ya. Harapannya kalau nila bisa lebih cepat, antara 4 atau 5 bulan, itu bisa membantu petani dalam berbudidaya. Kita antara pemerintah dengan swasta ini kan harus saling bergandeng tangan ya. Jadi kalau kita dari pihak swasta ini kemarin kita mendukung program Pak Jokowi mengenai program birunya, mengenai program ketahanan pangannya yang sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan para menterinya, ya terutama juga dengan makanan yang bergizi, ya terutama dalam hal ini lebih fokus kepada konsumsi ikan yang sebenarnya lebih memang banyak lebih banyak proteinnya yang bisa diserap, karena ya di Indonesia sendiri kan lautnya juga luas, tanahnya juga luas, ya bisa budidaya juga ikan lebih banyak gitu. Kalau di Jepang sendiri bisa mengolah ikan, kenapa di Indonesia enggak gitu. Nah di Indonesia ini kita berharap sih dari swasta mengendorse buat para pembudidaya baru untuk bisa saling menguatkan
dan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk bisa berbudidaya ikan, untuk bisa menghasilkan banyak ikan untuk bisa diserap oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk para generasi yang katanya generasi Gen Z sekarang, Gen Z milenial, untuk bisa mencukupi gizi mereka supaya Indonesia emas di 2045 bisa tercapai.